Selamat malam pemirsa, kembali lagi iNews Sumsel hadir menjumpai Anda Selasa 22 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Tiara Monika, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, pelaku curanmor di Palembang babak belur dihajar warga. Beruntung tersangka selamat setelah polisi datang ke lokasi. Dari rekaman warga, pelaku curanmor terus dihakimi warga yang emosi karena maraknya aksi curanmor di Palembang. Pelaku tak berkutik karena kaki dan tangannya diikat warga. Tersangka adalah Febrianti 32 tahun, warga Kelurahan Lima Ulu, Palembang. Tersangka berhasil ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di Jalan Lebung Permai, Kelurahan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang. Saat beraksi, aksinya kepergok teman korban. Saripudin, 35 tahun, korban curanmor menjelaskan tempat kunci kontak sudah dirusak pelaku. Beruntung, aksi pelaku diketahui salah satu temannya dan langsung berteriak. Jam 7.20 ya, itu? Jam 7.20. Posisi motor cak mana? Posisi motor lagi kunci di sini kan, di samping. Akhirnya kejinguan sama kawan kan, kawan sini pas datang, oh maling, diteriaki maling, akhirnya nggak ditunggunya. Motor uang itu akhirnya ada kena, dia mengelak, berlari sana, akhirnya ketangkep sama warga. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada diduga satu orang pelaku diamankan oleh masyarakat terkait dengan dugaan tindakan pencurian dengan kendaraan R2. Kemudian pelaku ini saat ini masih berada di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara karena sedikit mengalami luka-luka. Tersangka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengejar rekan pelaku. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Lantaran tidak menjawab telepon suami, seorang ibu rumah tangga di Palembang dianiaya suami sirinya. Korban yang tak terima melapor ke Polrestabes Palembang. Ayu Romadoni, warga Kecamatan Pelaju Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan dirinya telah menjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh suami sirinya, yakni SI. Korban dianiaya lantaran tak mengangkat telepon suaminya karena saat itu korban sedang bekerja sebagai penyanyi panggung. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di wajah, leher, dan lengan. Sakunya aku nih belanangan di pucuk panggung itu. Nah sudah balik-balik aku nih yo, dia suruh aku ngakui, saya teman aku akui pak kalau memang nak ngate. Saksi aku banyak kan kawan-kawan orang pegawai. Nah sudah itu dia barang-barang terang dihancur-hancur galau di kamar, terus dia bertindak cak itu nampak kekerasan dengan aku kan. Sudah menjadilah cak itu Dipukuli gitu? Iya dipukuli, pokoknya dia tuh melempari koper ke badan cak itu. Disiksa bagaimana? Dipakai tangan pak. Pakai tangan. Laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Terlapor akan dilakukan pemanggilan oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Masuk dalam kawasan atau lahan perusahaan, sebanyak 156 rumah di 3 RT Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, akan diratakan oleh PT Bukit Asam, guna dijadikan kawasan penghijauan. Warga pun terpaksa mengungsi. Satu persatu, warga yang rumahnya masuk dalam kawasan yang akan diratakan oleh PT Bukit Asam mulai mengangkut sendiri barang-barang milik mereka. Warga yang berada di 3 RT, yakni RT 5, 8, dan 14 harus pindah karena kawasan tersebut akan dijadikan lahan penghijauan. Warga terpaksa pindah menjadi kontrakan sementara atau menumpang di rumah keluarga dan kerabat. Tidak hanya barang bahan, bangunan rumah milik warga yang masih layak dipakai juga sudah dibongkar sendiri oleh warga. Mereka berharap tidak hanya bantuan dan kerohiman saja yang didapat, tapi juga berharap adanya lahan lainnya milik PTBA yang bisa dijadikan tempat tinggal sementara bagi mereka. Kalau aku Pak dari kawan dulu belum ada yang di atas Pak ya. Selama kami cuma 3 beranak, masih hutan Pak. Udah 8 tahun Pak. Pindah kemana Bu sementara ini Bu? Nggak tahu lah ini numpang tempat kawan di RT 14 Pak. Oh gitu Bu. Penghasilan rengsengan, cari barang bekas.
Kami hasil 20.000 sehari. Jadi ya sedih juga dah Bu pindah kayak ini. Hah? Sedih juga dah Bu maksudnya begini. Iyalah, bapaknya udah katik lagi, anak aku nih sakit. Nah, jadi hari ini mudah-mudahan masyarakat sudah legowo karena sudah 3 kali perpanjangan waktu untuk tetap diberikan batas waktu pemindahan. Dan kami berharap juga PT Bukit Asam akan selalu tertib administrasi. Pembongkaran dilakukan setelah pihak perusahaan melalui pemerintah, kecamatan dan desa 3 kali melakukan sosialisasi dan himbauan agar warga mengosongkan rumah milik mereka. Dari Muara Enim, Edwin Syah, Satria iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ini banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong-ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani. Ramadan. Takjil sahurnya. Hari tua. Puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room. Hanyut Hotelnya. Kartu. pembunuhan Sri Teks. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan iNews Prime Senin sampai Jumat. Pelayus malam ke profesi. Jawa Tengah. Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Status mahasiswa dokter PPDS Fakultas Kedokteran Gigi UI yang ditangkap karena merekam mahasiswi mandi di kamar kos dibekukan sementara. Sementara korban pelecehan dokter cabul di Malang bertambah menjadi 4 orang. MA, dokter PPDS program spesialis radiologi kedokteran gigi ini tertangkap basah merekam mahasiswi mandi di sebuah kamar kos di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku merekam dan mengintip korban, ditangkap korban dan rekan-rekannya dan diserahkan ke polisi. Hilaf, Pak. Hilaf, Pak. Tidak pernah, Pak. Kalau lubang ventilasi udah ada, Pak, sejak saya masuk, Pak. Universitas Indonesia memutuskan membekukan sementara kegiatan mahasiswa pelaku hingga proses hukum berjalan. UI akan menunggu putusan hukum tetap, ya. Baru kami akan mengambil keputusan mengenai status permanen status mahasiswa tersebut, yang tentunya kegiatan mahasiswa tersebut akan dibekukan. Pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi, terancam 12 tahun penjara. Tim kontributor iNews melaporkan.
Pemirsa, salah satu mantan pemain sirkus oriental Indonesia, Magdalena Yuli, mengaku seringkali mendapatkan kekerasan fisik di dalam ruang lingkup sirkus. Dirinya bersama rekan pemain sirkus lain juga mengaku diisolasi dari dunia luar. Ibu Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder OCI, yaitu Bapak Todi Semampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Todi, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu ya. Apa saja Bu kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukuli, hajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar karena itu kan dipagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya, karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu. Untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita cuman ruang lingkupnya cuman di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin, kita kenalan aja sama orang kita dipukulin, nggak boleh. Sementara itu, Vice Presiden Taman Safari Indonesia, Barata Mardikusno, mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka, malah dia nggak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya, tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus, karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, harus saya pikir terhadap, tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan sadar nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya kita siap aja.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Ini banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Ya kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil sesungguhnya. hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, Hanyut hotelnya, kartu pembunuhan Sri Teks. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. Penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam dan profesi. Jawa Tengah, Bonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Bagi Anda yang ingin mencoba peluang usaha, budidaya hewan yang satu ini bisa menjadi referensi karena permintaan pasar yang tinggi. Ya, kodok hidup ternyata memiliki potensi dengan omset fantastis. Inilah Wayan Suryawan, warga Denpasar yang melirik peluang budidaya kodok di tengah kemajuan pariwisata khususnya di Bali. Sejak tahun 2021 lalu, Wayan memulai usaha pembesaran kodok budidaya sebelum akhirnya melakukan pemijahan secara mandiri. Lahan minimalis seluas 100 meter persegi di kawasan Jalan Tunjung Sari, Banjar Tegesari, Denpasar Barat dimanfaatkan Wayan membudidayakan kodok hasil persilangan bullfrog dan kodok lembu. Pemijahan menjadi tahapan tersulit dalam budidaya kodok. Karena dari 10.000 telur yang diproduksi kodok betina yang tumbuh jadi kecebong sekitar 5-6.000 tergantung kondisi air. Budidaya kodok dari telur hingga mencapai ukuran maksimal 500 gram ke atas per ekor membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Saat ini Wayan dapat memenuhi sekitar 200 kg kodok untuk dipasok ke restoran di Bali. Kita masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pasar. Untuk satu toko itu, satu resto itu mungkin sekitar 600 kiloan, hampir setengah ton lah. Kodok dijual mulai Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram, tergantung ukurannya. Setiap bulan Wayan pun meraih omset hingga Rp15 juta. Wayan siap mendampingi dan memasok bibit kodok bagi warga yang ingin membudidayakan kodok, melihat permintaan pasar yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Berada di ruang dua dimensi seperti di dalam komik sambil menikmati makanan tentu akan menimbulkan sensasi tersendiri. Sensasi inilah yang ditawarkan sebuah kafe unik di Jalan Hasanuddin, Mojokerto, Jawa Timur. Kafe Dua Dimensi namanya. Suasana berbeda saat memasuki sebuah kafe di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah. Interior yang diatur secara khusus membuat seolah-olah kita memasuki dunia dua dimensi seperti di dalam komik. Pengunjung akan serasa berada di dalam kertas dan alam kartun. Hampir seluruh ruangan, baik di dalam maupun di luar, didesain dimensi art dan seni. Tak hanya itu, bagian pinggiran meja dan kursi bercat putih dilukis dengan garis hitam hingga memunculkan kesan seperti di dunia kartun. Bahkan di ruangan seperti toilet pun nuansa dua dimensi tetap terlihat. Saat menikmati menu makanan di kafe ini, pengunjung seolah-olah menjadi tokoh dalam suatu adegan di komik. Sensasi ini membuat kafe ini tak pernah sepi pengunjung. Apalagi berbagai menu kekinian disediakan di kafe dua dimensi ini. Seperti mie nyemek, aneka bakaran, ayam geprek, dan berbagai minuman. Oh, di sini itu karena banyak gambar-gambarnya yang menarik, bisa kita buat foto-foto. Ya. Selama ini belum pernah ke sini? Oh, belum pernah. Ini baru tahu hari ini. Konsepnya sebenarnya dua dimensi. Kita bikin konsep yang unik, yang belum ada di Jawa Timur. Sama kayaknya Jawa Timur belum ada. Jadi kita bikin yang beda, kita bikin konsep semua total yang hitam putih, semuanya serba hitam putih. Keunikan kafe dua dimensi ini menjadikannya objek swafoto yang menarik. Desain gambar dan perabotan di kafe sudah dilakukan dengan perhitungan perspektif yang tepat hingga seolah-olah pengunjung berfoto di dalam kertas. Sungguh sensasi yang sulit dicari di tempat lain. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Tiara Monika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bundesliga live, iNews Premium Sports.